Pengaduan Joni selaku pemilik jagung senilai 2 miliar yang hilang saat dikirim melalui jasa layanan pengiriman melalui kapal, direspons positif oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Respons tersebut, yakni, pihak Polda NTB memanggil Joni beserta penasehat hukumnya yakni, Dr. Johan Wijaya, SH, MH, guna datang di Polda NTB, terkait pengaduannya pada Selasa tanggal 11 April tahun 2023, bulan lalu. Dari panggilan ini, pihak penasehat hukum Dr. Johan Wijaya SH, MH, terpaksa harus menginap hingga keesokan hari lantaran, pihak Polda NTB menuntaskan tugasnya, dengan mengeluarkan surat laporan polisi nomor, LP-48-48-angka Romawi 5-2023-SPKT-Polda NTB tanggal 12 Mei tahun 2023. Dalam surat laporan di atas, Joni yang didampingi penasehat hukumnya, Dr. Johan Wijaya SH, MH, melaporkan adanya dugaan tindak pidana penggelapan di tempat kejadian perkara, yang diduga dilakukan oleh A selaku jasa pengiriman barang via kapal. Sayangnya, di paruh perjalanan laut Joni pemilik barang mendapatkan informasi jika kapal karam sehingga kapal terpaksa ditarik guna bersandar di pelabuhan Badas Sumbawa Besar. Atas informasi tersebut, hingga kini, Joni pemilik barang berupa jagung senilai 2 miliar hilang, maka dilaporkannya perkara dugaan tindak pidana penggelapan ke Polda NTB. Jagung ini juga kami pertanyakan, sampai sekarang kan nggak ada jagungnya, di mana? Padahal ada kabar dari siapa Pak Joni? Jagung ini sampai ke Surabaya. Kabar dari Pak Iwan. Mengatakan apa Pak Iwan? Kapten kapal saudaraku ya, mengatakan bahwa jagung yang dari KM Madila itu dibawa ke Surabaya. Ya, intinya saat dikatakan katanya tenggelam, itu ternyata jagung ini bisa bergerak sampai ke Surabaya. Kalau dengan tenggelam, jagungnya harusnya tetap di area ini Badas ya. Karena jagungnya bisa bergerak. Maka kami tanyakan, jagungnya ini kemana? Kami ada kabar dari Pak Iwan, jagungnya sampai ke Surabaya. Nah, ini tadi saya katakan bisa dikonstruksi kemungkinan ada penggelapannya kemungkinan. Iya, pasti. Cuma tadi akan diperdalam lagi. Karena ini juga sudah hampir setahun, sudah berjalan 1 tahun ya perkara ini. Nah, saya selaku advokat baru masuk masalah itu. Pak Joni selaku ini korban yang akan melapor. Saya sedang mendampingi sebagai kuasanya. Dugaan penggelapan ya para pihak nanti akan dikejar oleh penyidik otomatis. Ini juga sudah 1 tahun, memang terlalu lama. 2 miliar lebih. Agak lama karena gini, dulu dijanji terus Pak Joni ini. Janji manis oleh Pak agennya ya, Pak Ajis selaku agen penyedia kapal. Dijanji terus, bahkan saya somasi pun somasi 1-2 nggak jalan juga. Akhirnya kami 11 April ke sini mengadu dan hari ini pun ditanggapi akan diperdalam lagi, akan dilanjutkan. Kalau Bapak menduga apa yang terjadi sebenarnya? Ya, kalau saya lihat ini ada kerjasama ya Pak. Dugaan persekongkolan. Iya. Antara siapa itu? Ya nanti kita lihat hasilnya dari penyidikan. Iya, maksudnya dugaan sementara Bapak antara siapa yang bersekongkolan? Bang saya. Siap. Biar tengah cara aja, bisa dikuasakan. Dan diduga ya para pihak tadi ya seperti agen sama pemilik kapal, itu bisa diduga seperti itu. Ada keterlibatan Sabanda Pak? Kemungkinan bisa juga. Seharusnya kan ada berita acara di dalam hal ini nggak dilakukan, jadi nggak ada SOP yang dilakukan. ada yang dilanggar ya? Ada dilanggar, ada pelanggaran hukum, mestinya ada berita acara. Ini nggak dilakukan. Mungkin apa harapannya? Harapan kami supaya perkara ini bisa ada titik terang jelas dan supaya bisa diungkap dengan suatu kepastian hukum. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu yang kami harapkan.
Ada nanti kedepannya tuntutan ganti rugi? Oh pasti ada. Kami akan tempuh pidana dulu. Setelah pidana terbukti, kalau memang pihak dari yang bertanggung jawab tidak memberikan kerugian yang kami inginkan, ya kami akan tempuh jalur pidana perdata juga. Setelah proses pidana sampai inkrah. Pada Jumat, tanggal 12 April tahun 2023 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, Joni yang didampingi penasehat hukumnya Dr. Johan Wijaya SH, MH, saat membeberkan bukti surat laporan dugaan penggelapan yang dikeluarkan Polda NTB. Penasehat hukum, Dr. Johan Wijaya SH, MH, berharap, atas surat laporan tersebut, bisa menyingkap tabir seterang-terangnya siapa terduga pelaku dan siapa yang turut serta adanya tindak pidana penggelapan. Pak, bisa disampaikan hasil dari pengaduan dari tadi kemarin pagi sampai hingga kini, Pak? Hasilnya gimana ini, Pak? Bisa disampaikan, Pak? Ya, dari mulai kemarin sampai hari ini, dan hari ini sudah diterbitkan LP. Ya, pada tanggal 12 Mei tahun 2023. Ini LP-nya. Terlapor siapa itu, Pak? Terlapor adalah Bapak Ajis. Kalau lengkapnya Bapak Ajis, Abdul Ajis Baktiar dan kawan-kawan. Abdul Aziz sendiri sebagai apa itu, Pak? Dia selaku terlapor. Enggak, maksud saya jasa... Dia selaku agen penyedia jasa pelayaran kapal yang memberangkatkan jagung dari Bima ke Pelabuhan Surabaya. Nah, ternyata di dalam perjalanan itu kabarnya tanggal 2 Mei tahun 2022 kapal tenggelam. Ternyata pada tanggal selanjutnya tanggal berapa? Bapak nggak lihat lagi kapal Adilan? Sekitar bulan 6. Sekitar bulan 6 kapal Adilan tidak ada. Dan Pak Joni mendapatkan info jagung dievakuasi dengan kapal KLM Saudaraku, diarahkan ke Surabaya dan bahkan sampai ke Madura. Dan ternyata jagung tersebut sampai sekarang Pak Joni tidak diberitahu dan tidak mengerti keberadaannya. Maka Pak Joni mengalami kerugian sebesar 2 miliar lebih. Maka itu kami melaporkan di Polda NTB. Pak, menurut informasi barang sebelum diberangkatkan kan itu kan sudah diasuransikan. Sudah ada asuransinya. Bisa disampaikan, Pak, asuransinya apa itu, Pak? Apa, Pak Joni? Asuransi Bumida Asuransi Bumida. dari Bumi Putra. Sudah tertera seperti lengkap dengan administrasinya? Sudah Lengkap ya. Terus sejauh ini pihak asuransi sudah memberikan ganti rugi klaim atas kejadian atau gimana? sama sekali. Belum sama sekali. Alasannya apa, Pak? Alasannya katanya kapal belum dinyatakan tenggelam. Kapal Masih belum dinyatakan kandas. tenggelam, masih kandas. Nah, saya lanjutkan ini. Menurut pihak asuransi berani membayar sesuai dengan apa yang dijanjikan. Itu kalau kapalnya tenggelam. Tenggelam berarti ini kalau air, ya, ini kapalnya tenggelam benar nggak kelihatan. Itu baru dikatakan tenggelam. Nah, saat itu belum dikatakan tenggelam karena masih kelihatan. Beberapa fisik kapal masih kelihatan. Itu dikatakan belum tenggelam. Nah, itu kejadiannya setelah itu kapal dilarikan ke pelabuhan mana itu, Pak? Ya, kapal dilarikan dari perairan Sumbawa, kapal dilarikan ke Pelabuhan Batas. Pelabuhan Batas. Nah, dari Pelabuhan Batas tersebut barang-barang Anda yang itu masih kondisi kering atau basah? Sudah basah, Pak. Sudah basah ya. Semua. Terus barang itu kemana larinya? Nah, itu sampai sekarang saya belum tahu barang itu di mana. Cuma infonya katanya barang itu dipindah ke KLM Saudaraku, dibawa ke Surabaya, bahkan sampai Madura itu. Bapak sendiri pernah nggak konfirmasi ke Syah Bandar Badas? Ke Syah Bandar Badas pernah, cuma bukan kepala Syah Bandar yang menemui, tapi cuma anggotanya aja, sama security. Jawabannya apa waktu itu? Jawabannya ya cuma kapal Adila keberadaannya sudah dipindah ke Bima, Pelabuhan Bima. Beserta barangnya? Barangnya tidak ada konfirmasi, soalnya saya sendiri juga tidak tahu waktu itu barang saya itu dipindah ke
kapal mana atau dibawa kemana saya tidak tahu. Makanya yang saya cari kapalnya dulu, Adila itu yang pertama kali bawa barang. Oh, jadi saat itu pihak Kepala Syah Bandar maupun jajarannya tidak mengetahui keberadaan barang. Wah, kalau itu saya tidak tahu. Yang saya maksud saya tadi yang tidak tahu. Semestinya kan pihak Syah Bandar membuatkan berita acara untuk dan akan dihadiri oleh beberapa pihak seperti Nakoda, pihak agen, Nah, pihak Syah Bandar sampean. Waktu itu saya ke Sumbawa, ke Pelabuhan Badas, itu yang ketemu cuma security aja, jadi security juga kurang tahu. Tapi barang masih di situ juga waktu kapal sudah tidak ada di situ. Barangnya juga tidak ada di situ. Barangnya juga tidak ada. Tidak ada di situ. Pak, bisa disampaikan kira-kira dengan motif seperti ini ada nggak dugaan bagi pihak kapal maupun agen untuk melarikan barang klien Anda, Pak? Ya pasti ada, pada diduga. Ya ada suatu rangkaian niat untuk melakukan penggelapan. Mereka kemungkinan bisa dikatakan bekerja sama. Karena dari pemilik kapal yang mengatasnamakan Pak Haji Mustamin ya, itu mengatakan dengan Pak Haji selaku agen, jangan diberitahu siapa pemilik kapalnya. Nah, supaya nggak bisa mengejar siapa pemilik kapalnya. Itulah di sana ada suatu ketakutan. Jadi dari hasil laporan di Polda NTB ini sejauh ini yang terlapor hanya Pak Abdul Aziz ya? Oh tidak, Pak Abdul Aziz dan kawan-kawan. Oh, Pak Abdul Aziz dan kawan-kawan. Iya, ada para pihak. Ada Nakoda juga, pemilik kapal dan lain-lain. Harapan Pak atas terbitkannya surat laporan dengan ini kepada para pihak terduga. Ya, dengan adanya laporan ini biar ada titik terang untuk suatu peristiwa tindak pidana penggelapan tadi ini supaya bisa diproses dan mungkin dari pihak terlapor bisa merespon dengan baik ya, karena ada kerugian 2 miliar lebih dari pihak pelapor saat ini. Dari peristiwa kejadian sampai sekarang memakan waktu berapa lama itu, Pak? Sudah setahun. 1 tahun ya? Ya, tidak ada respon apapun. Bahkan karena kami terpaksa harus melapor ke pihak penyidik atau kepolisian. Thank you.